Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalirejo beserta istri dan aparatur desanya. Yang saya hormati Bapak Penghulu Desa Kalirejo beserta istri. Yang saya hormati Bapak mantan camat, mantan apa sih Pak? Bapak camat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Grujugan Baru, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita semua diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita awali dengan sholawat di bilqulub. Allahumma sholli bareng ala absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau bertanya, apakah di hati Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya tentang saya? Ada? Tentang apa? Tentang dari mana? Apa tentang nama? Nama. Siapa nama saya? Ada yang ngomong baru. Ya, yang diundang oleh Bapak Ibu semua
kita harus jujur adalah Bapak Ustadz Muhammad Khairuddin. Kalau Bapak Ibu sempat ngelihat fotonya, gambarnya, dan belum pernah ngelihat saya, pasti Bapak Ibu ngomong sayalah Pak Khairuddin. Tapi yang sering ngelihat saya mikir-mikir di sana, apa ini ganti orang, apa orang ganti nama? Bapak Ustadz Khairuddin itu kembaran saya, maka fotonya sama. Hari ini beliau berhalangan hadir, tadi sudah konfirmasi dengan panitia, dan panitia sudah ngebel saya. Kata panitia, saya harus bertanggung jawab karena nggak hadir yang diundang. Ya nggak apa-apa, kebetulan sore ini saya nggak ada jadwal pengajian. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tentang membentuk keluarga bahagia. Ingin nggak keluarga Bapak Ibu bahagia? Selama ini keluarga Bapak Ibu bahagia apa belum? Yang belum mana ngajung? Belum? Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami pernah menyatakan, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 tanda manusia yang bahagia, ada 4 tanda keluarga yang bahagia. 1, antakuna zaujatuhu sholihah. Dalam keluarga itu suami memiliki istri yang sholihah. Kalau dibalik, istri memiliki suami yang soleh. 1. Yang kedua, tanda keluarga bahagia adalah wa auladuhu abroro. Keluarga itu memiliki anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, tanda keluarga bahagia ialah wa khulatuhu sholihin. Dia memiliki lingkungan yang soleh. Dan yang keempat, tanda keluarga bahagia ialah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Keluarga itu memiliki sumber rezeki yang ada di negerinya sendiri. Ada berapa tanda keluarga bahagia? 4. Yang nomor 1 kita bahas bareng-bareng. Keluarga bahagia tandanya yang nomor 1, antakuna zaujatuhu sholihah. Suami tersebut memiliki istri yang sholihah. Ibu-ibu punya suami yang soleh. Kira-kira suami ibu-ibu sudah soleh belum? Kalau belum, cari lagi yang namanya soleh. Kira-kira istri bapak-bapak di rumah sudah soleha apa belum? Sudah? Alhamdulillah. Yang belum, cari satu lagi yang soleha. Istri yang soleha memiliki banyak ciri. Apa ciri istri soleha? Di antaranya, idza amartaha atau atka. Apabila istri diperintah oleh suami,
maka istri itu mentaatinya. Kira-kira ibu-ibu kalau disuruh sama suami taat apa enggak? Kalau disuruh ngalor, kalau disuruh ngidul, kalau disuruh masak, kalau disuruh utang, kalau diajak malam-malam, ibu-ibu kalau malam-malam dandan untuk suami, apa malah pakai masker, nggak mau dideketin suami? Yang pakai masker yang mana? Istri solehah manut sama suaminya. Tanda yang pertama. Ciri yang kedua istri solehah itu ialah idza nazarta ilaiha sarrotka. Apabila suami ibu memandang ibu, maka hati sang suami jadi ayem dan tentrem. Bapak-bapak, kalau di rumah tukang mandang istri apa enggak? Pak Pengulu, kalau mandang istri hatinya seneng apa senep? Pak Lurah, seneng apa senep kalau melihat istri? Kalau ada suami memperhatikan istri tapi hatinya senep, maka perlu ditanda tanyai itu istri. Ya. Istri solehah ketika dipandang suami, hati suami langsung tenang, nyaman, bahagia. Suami yang soleh sama. Ketika ibu-ibu memperhatikan suaminya di dalam rumah, di luar rumah, dipandang-pandang, kira-kira ibu-ibu ketika mandang suami ibu, hati ibu seneng apa senep? Seneng apa senep? Senep. Itu Pak, perhatikan Pak, jangan nuntut istri aja yang suka menyenangkan, tapi jadikan diri kita menjadi suami yang bisa menenteramkan hati istri. Yang suruh dandan bukan hanya istri, tapi suami pun harus pandai berdandan. Bener apa bener? Kira-kira suami ketika melihat istri dandannya nggak karu-karuan, pulang dari kerja, istrinya dari pagi belum mandi, duduk di depan pintu belakang, rambutnya awut-awutan, sama petanan dengan tetangga, cuma pakai kotang, mending putih hitam. Kira-kira bapaknya seneng apa senep? Ada orangnya di sini? Mana? Harus pandai berdandan. Jangan sampai jadi istri nggak mau dandan, dandannya cuma keluar rumah ketika kondangan. Ada di sini? Mana? Kalau keluar rumah dandan mirip kayak ratu, tapi giliran di rumah mirip hantu, kayak mak lampir. Kalau keluar rumah yang dipakai baju bagus, indah, mempesona, tapi ketika di rumah pakai kaos rawek, gambar Golkar, gambar Golkar tahun 84 masih ada.
Gimana suami ibu bisa tentrem hati? Suami juga sama Pak. Jangan mentang-mentang jadi suami mau menang sendiri. Jadi suami harus pakai pakaian yang bersih, yang bagus, yang wangi, yang rapi, sehingga ketika istri bapak melihat bapak, tuh suami saya. Ini suami Kalirejo mah enggak. Kalau di rumah enggak, mandi 3 hari, duduk nongkrong-nongkrong pakai celana lepis yang segini, apalagi enggak pakai baju, sama ngerokok begini. Giliran dapat kunjungan diminta duit sama istrinya, kata suami, utang bisik. Ada nggak orang sini tuh? Bikin seneng hati istri apa bikin seneng? Dan jadi di rumah nanti bahwa istri soleha ketika dipandang suami, hati suami menjadi tentram. Suami yang soleh ketika dipandang istri, hati istri menjadi tentram, bukan senang. Maksud? Nah. Apalagi cirinya orang soleh, solehah. Tanda wanita solehah yang ketiga adalah ketika dia diberi belanja oleh suaminya, diberi nafkah oleh suaminya, ia terima dengan senang hati tanpa ngomong kurang sekian. Ibu, kalau dikasih 20.000 sama suami, terima kasih apa menteleng? Kalau dikasih 200.000 habis apa sisa? Habis. Itu ibu-ibu di sini gitu semua. Dikasih berapapun dia terima, dia syukuri, suaminya bisa memberi nafkah walaupun tidak banyak. Itu tanda istri yang solehah. Tanda yang terakhir istri solehah itu ketika ditinggal pergi oleh suaminya. Suaminya keluar rumah bekerja, suaminya di rumah sedang silaturahmi dengan orang, istri di rumah menjaga harga dirinya. Diri ini, kata si istri, 100% milik suamiku, bukan milik tetanggaku. Ada nggak istri yang ketika suaminya pergi SMS tetangga? Mas tetangga, suamiku lagi pergi seminggu, kalau mau kesini nanti malam. Istri seperti ini tidak bisa menjaga harga diri. Di negeri Katon itu kan luas ya, saya nggak sebut desanya. Ada orang bertetanggaan, si A dengan si B. Si A ini suaminya tukang SMS-an sama keluarga B, sama istrinya keluarga B. Lama kelamaan itu suami keluarga A janjian dengan istri keluarga B. Lama-lama sudah ada seminggu mereka berdua nggak ada, kabur ke sebelah sana itu, ngasih berita bahwa kata si laki-laki dari keluarga A, hari ini saya ada di Palembang, saya bersama dengan istrinya B, saya berencana mau nikah di sini. Ada nggak di sini Kalirejo? Mudah-mudahan tidak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Ini cerita nyata, saya nggak bohongan, nyata.
Setelah si A dengan si B ada di Palembang berencana menikah, itu suami keluarga B bonceng istri keluarga A ke rumah saya. Ngomong apa? Pak, apa syarat-syarat menikah? Saya tertawa, lah kenapa? Saya bawa istrinya si A. Ceritanya itu suaminya si A ini kabur dengan istri saya. Daripada dia nganggur sendirian, mendingan nikah sama saya. Jadi yang di sana istri saya jadi istri dia, di sini istri dia jadi istri saya. Namanya apa? Tukeran. Tahu nggak tukeran kayak gitu? Nauzubillah min. Maksud, gunakan HP jangan untuk SMS-an dengan tetangga. Diri ini hanya milik suami. Kalau perlu setiap malam tidur di sini ditulisi yang gede, Mas silahkan nikmati. Kayak ada kue itu. Malah mau tidur suaminya nggak masuk. Daripada nanti saya ketiduran tak tulis besar, Mas silahkan nikmati. Itu istri yang siapa yang dalam keluarga istrinya solehah, suaminya soleh, dia pasti hidupnya bahagia. Ada tanda satu lagi orang soleh-solehah. Apa itu? Senang bersedekah. Bapak Ibu senang sedekah apa enggak? Senang. Sedekahnya kapan? Setiap waktu. Di zaman Nabi Sulaiman ada seorang laki-laki yang pekerjaannya tukang cari burung. Kalau di Kalirejo tukang cari burung namanya apa? Ya tukang cari burung. Ada nggak di sini? Tiap pagi berangkat ke kebun cari burung, pulang burungnya disembelih, kadang dijual kalau pas laku. Dan setiap hari dia bawa bongkok. Satu hari ada seekor burung datang menghadap Nabi Sulaiman. Kata si burung itu, wahai Nabi Allah Sulaiman, saya pingin punya anak, tapi selama saya bertelur, itu telur belum saya angremi, dicuri oleh laki-laki itu yang tiap hari cari burung. Saya nuntut keadilan dari engkau. Saya minta amankan telur saya besok supaya bisa saya engremi dan supaya saya punya keturunan. Nanti kalau ada orang yang manjat pohon mau nyuri telur saya, hantam saja dia. Apa kata Sulaiman? Siap. Nabi Sulaiman panggil jin. Jin, sini jin. Apa Tuan Sulaiman? Itu ada seekor burung laporan sama saya. Dia bertelur, telurnya dicolong sama si A. Mulai hari besok kamu tunggu sarang burungnya burung ini. Kalau sampai orang itu mau manjat, ketika dia mau mencuri burung, hantam dia. Kalau perlu bunuh dia dengan pedang. Pedangnya jin. Apa kata jin? Siap. Nah pagi hari orang yang tukang cari burung, tukang ngambil telur burung itu ngomong sama istrinya, wahai istriku, pagi ini saya mau cari burung, tolong buatkan saya nasi bungkus. Dibuatkan nasi bungkus. Sampai di jalan, di pinggir jalan ada seorang laki-laki tua yang kelaparan. Laki-laki itu ngomong,
Pak, saya sudah 3 hari nggak makan, nggak minum. Kalau Bapak berkenan, beri aku sedekah berupa makanan. Maka laki-laki yang bontot itu terpikir, ini ada orang sengsara. Setiap hari saya makan, dia sudah 3 hari tidak. Ya sudah, kemudian bontotnya diambil, disodakohkan kepada si tua yang ngemis tadi. Berangkatlah ia, tinggalkan si pengemis. Sampai di tengah hutan, dia melihat di atas pohon ada susuk manuk dan ada telurnya. Seperti biasa, dia memanjat pohon, kemudian mau mengambil itu telur. Dan telur yang ada di sarang itu adalah telurnya burung yang laporan kepada Nabi Sulaiman. Maka tanpa dilihat oleh mata kasat, di pohon sebelah atas nongkrong 1-2 orang jin yang siap menebas leher orang yang memanjatnya. Tanpa mengetahui di situ ada jin, dia membaca Bismillahirrohmanirrohim, manjat pohon. Begitu mau ngambil telur yang ada di dalam sarang, jin itu langsung mendekati dan jin itu menghantam dengan pedang jin itu. Tapi jin itu mental jatuh. Selamatlah orang yang ngambil telur itu dan telurnya bisa dibawa pulang. Maka si burung laporan lagi kepada Sulaiman, Tuan Sulaiman, kau tidak bisa saya percaya. Kenapa? Katanya besok telur saya itu aman, tapi nyatanya sekarang terambil lagi oleh orang biasa itu. Maka Sulaiman panggil laki-laki yang ngambil telur itu. Mas, kamu tadi ngambil telur burung di sana? Iya. Sebelum kamu ngambil telur, kamu melakukan apa? Apa kata laki-laki itu? Tuan Sulaiman, ketika saya berjalan ke hutan, di pinggir jalan ada seorang kakek-kakek yang minta-minta, saya sedekahi dia. Apa kata Sulaiman? Oh benar kalau begitu, as-sodaqatu lidafa'il bala. Sodakoh itu bisa untuk menolak bala. Yang nolak bala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran saya dan Bapak Ibu seneng bersedekah. Maksud? Siapa yang pingin cerita ini, buka kitab Irsadul Ibad. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merogoh saknya masing-masing. Untuk berinfak, semuanya berinfak, infaknya yang besar-besar. Sambil sholawatan, siap-siap yang tukang tarik. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bareng. Salat, salam Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sandangane diganti putih,
iku tandane ora bisa mulih sandangane diganti putih iku tandane ora bisa mulih irfa salat salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tumpaane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa tumpaane Kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujugane nang omahku tanpa bantal tanpa kelasa jujugane nang omahku tanpa bantal tanpa kelasa irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Sudah semua? Ngasih berapa tadi? Mudah-mudahan yang tadi memberi sedekah nanti di akhirat masuk surga. Mudah-mudahan di dunia ini dihindarkan dari segala malapetaka. Mudah-mudahan sampai rumah dapat rezeki yang tambah banyak. Mudah-mudahan yang punya utang cepat keserutan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang pingin nikah dua cepat terkabul. Satu, keluarga bahagia tandanya punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. Tanda yang kedua, wa auladuhu abrara. Kita memiliki anak-anak yang berbakti. Kalau ibu anak di rumah bekti, manut, seneng apa enggak? Kalau punya anak ngeyelan, seneng ngapa seneng? Tanda anak yang soleh, tanda anak yang bakti, salah satunya adalah setiap hari mendoakan kedua orang tua. Baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalau dalam hadis dinyatakan bahwa ketika anak cucu Adam meninggal dunia,
maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Bapak ibu di rumah melihat anaknya masuk ke kamar sholat, gak usah ke masjid lah umpama, di kamar sholat aja, kemudian ibu dari belakang melihat anaknya dengan khusyuk, Allahu Akbar. Setelah salam, ibu masih ngintip, anaknya zikir. Ibu masih ngintip, anaknya angkat kedua tangannya mendoakan. Ya Allah, ibu mendengar dari telinga, bapak mendengar doa anak ibu. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak saya, ampuni dosa kakek nenek saya, ampuni dosa guru-guru saya, ampuni dosa tetangga-tetangga saya. Kalau itu anak bapak ibu, ibu bapak seneng apa enggak? Kira-kira merebes sendiri apa enggak? Seneng. Ada enggak anak bapak ibu yang kayak gitu? Insya Allah. Tapi kalau dibalik, ngelihat anaknya keluar rumah sama ibu bapak dibuntuti, ketika ketemu di situ ada serombongan kawan malah main begini. Besok begitu lagi dilihat anaknya dengan kawan-kawannya masih begini. Kira-kira hati ibu bapak gimana? Seneng apa seneng? Seneng. Maka ketika kulo panjenengan memiliki anak yang baik, maka itu akan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Maksud apa enggak? Ingin punya anak yang bekti, ingin punya anak yang taat kepada orang tua, tidak bim salah bim, tapi harus diusahakan dari awal. Usaha pertama supaya kita punya anak yang soleh-solehah sebenarnya adalah kalau seorang bapak carikan calon ibu yang baik. Kalau seorang ibu carikan calon bapak yang baik. Anaknya belum ada, kita sudah mencarikan calon bapak, calon ibu yang baik. Kenapa? Karena anak mayoritas ngikuti perilaku orang. Bener apa bener? Kalau ibu bapak pingin punya ayam Bangkok, kemudian beli bibitnya, bibit yang dibeli itu ayam Bangkok apa ayam wareng? Apa ada orang punya ayam wareng anaknya jadi Bangkok? Jarang Pak. Bener apa bener? Orang tua yang baik insya Allah melahirkan anak yang baik. Itu cara pertama. Lah Pak, gimana saya udah kadung kesasar nih, istri saya cerewet terus nih, ganti apa kepiye ya? Tak perlu diganti, dibimbing, diganti perilakunya aja. Jadi yang tidak baik menjadi baik, insya Allah nanti anaknya akan tiru. Karena orang tua itu adalah kaca bagi anak. Orang tua kaca bagi anak, maka anak bentuknya akan sesuai dengan kacanya. Bapak ibu pernah ngaca apa enggak? Tadi mau kesini ngaca apa enggak? Kacanya, kalau ibu bapak ngacanya pas di lemari gini, set tinggi gini, terus bapak ibu diri begini, kelihatan gambarnya ganteng apa enggak? Ganteng, cantik.
Anak itu akan baik manakala kacanya baik. Sekarang Bapak Ibu dulu pernah punya setongkring apa enggak? Ngerti setongkring? Yang dipompa gini kalau malam-malam. Itu setongkring bagian bawah ada apanya? Ada bokongnya. Bokongnya meling-meling. Ibu bapak pernah nongkrong di situ ngilu? Pernah? Pernah ngaca pakai bokong setongkring? Bokong setongkring kan nggak lurus begini ya. Kira-kira inget-inget zaman dulu waktu ibu bapak ngaca di bokong setongkring, wajah ibu bapak kayak apa? Cantik apa merot-merot? Kalau orang tuanya merot-merot, anaknya ikut merot. Maksud? Kalau ibu bapak di rumah kemudian melihat lantai, yang lantainya itu rusak, lantainya banyak airnya, yang didandan lantainya apa gentengnya? Ayo, ini lantai penuh dengan air, bocor, yang didandan lantainya apa gentengnya? Gentengnya. Kalau ibu bapak punya lantai penuh dengan air kok didandan lantainya, ya bocor terus. Akan ada airnya terus. Tapi kalau bapak ibu melihat ke atas, bocor. Terus manjat dibeneri. Setelah dibeneri, besok hujan, ada air nggak di sana? Kalau anak ibu bapak itu susah diatur. Anak ibu bapak mainnya malah gini-gini. Yang dilihat anaknya apa bapak ibunya? Bapak ibu itu gentengnya. Kalau ingin anaknya baik, pertama perbaiki diri sendiri. Maksud? Ketika anaknya baik, kita punya anak yang berbakti, maka kehidupan keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Itu. Kemudian ketika hamil, didoakan. Sok didoakan apa enggak? Kalau di Kalirejo ada wanita hamil 4 bulan, diapakan? Dikapati, ya kan? Kenapa? Karena anak umur 4 bulan Allah utus malaikat untuk memasukkan ruh di calon jabang bayi pas umur 4 bulan tuh. Ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan bahagia dan tidaknya. Sebelum itu ditetapkan, ibu bapak kumpulkan masyarakat, suruh berdoa, dipimpin oleh Mbah Kaum. Mbah Kaum itu doanya intinya, ya Allah, jadikanlah anak yang adalah dalam rahimnya si A itu menjadi nanti kelak jadi umurnya yang panjang. Ya Allah, anak yang ada dalam kandungan itu kami mohon takdirkan dia menjadi orang yang rezekinya banyak dan berkah. Ya Allah, jadikan dia nanti kalau lahir menjadi orang yang bahagia. Kan intinya begitu. Kemudian begitu doa, kalau doanya dikabulkan oleh Allah, malaikat datang bawa ruh masukkan ke dalam jasad, ditakdirkan sesuai yang diminta oleh Bapak Ibu semua. Ini salah satu bentuk mendidik anak. Begitu anak lahir, jangan dengarkan suara apa-apa. Nih yang punya calon anak masih hamil, dengarkan. Atau nenek-nenek yang punya calon cucu, dengerin. Nanti ketika anak itu lahir, jangan dengerin suara apa-apa. Dengarkan pertama kali suara azan. Maksud? Begitu anak lahir, kalau dia laki-laki, azani di telinga kanan, iqomati di telinga kiri. Kalau dia perempuan, cukup iqomati. Melalui azan itu insya Allah
maka yang terdengar oleh telinga masuk ke dalam hati adalah akidah. Orang azan pertama kali yang diucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Pak ya? Seolah-olah ngomong sama bayi baru lahir. Nah, kamu punya Tuhan. Tuhanmu bukan siapa-siapa. Tuhanmu hanya satu, yaitu Allah. Nanti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seolah-olah Bapak itu ngomong gitu. Kamu punya nabi. Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad. Sehingga kelak harapannya jadi anak yang kuat akidah. Maksud? Kalau sudah kuat akidahnya, sampai mati Tuhannya hanya Allah, nabinya hanya Nabi Muhammad. Walaupun banyak godaan dari segala arah, orang yang akidahnya kuat itu seperti sebuah pohon pisang. Coba lihat, ada yang di rumah punya pisang Ambon, ada enggak? Ketika pisang Ambon sudah berbuah satu tundun, kemudian dari sebelah bawah timbul anak-anaknya. Benar apa benar? Ketika sudah timbul anak, baru dia berbuah. Jadi dia berbuah setelah punya generasi penerus. Setelah buahnya ada yang kuning, apa namanya? Solo. Itu bibit yang paling besar yang ada buahnya kuning, ngomongin anak-anaknya. Dengerin besok kalau nggak percaya. Dipanggil tuh, ngomong dia, "Nak, umur saya nggak lama lagi. Ingat nak, kita ini pisang Ambon. Pertahankan. Sekali pisang Ambon sampai mati tetap pisang. Jangan gara-gara ada orang bawa golok lalu berubah jadi pisang kapok." Manut semua itu anaknya. Ketika datang orang bawa golok, itu ditebas, wus, kira-kira itu tetap Ambon apa berubah jadi kapok? Anaknya nanti meneruskan jadi Ambon apa berubah jadi kapok? Inilah contoh akidah yang kuat. Ketika anak diazani, ketika anak ditanamkan akidah tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, sekali Islam sampai mati tetap, walaupun ada super satu truk, sekali Islam tetap. Maksud gak ini? Itu didikan anak supaya anaknya baik. Anaknya dibimbing, setelah diazani kasih nama umur 7 hari dan sembelihkan akikah. Kalau laki-laki sembelihkan kambing 2. Kalau perempuan sembelihkan kambing 1. Itu didikan untuk anak karena menyembelih akikah itu adalah lambang. Selain syariat, itu sebuah lambang. Kambing itu bentuknya, tapi dalam diri kita ini ada sifat yang mirip kayak kambing. Benar apa enggak? Maka yang disembelih kambingnya, pelajarannya adalah sifat kambing yang ada dalam diri disembelih dibuang. Biasanya orang yang disembelihkan akikah, kelak ia akan menjadi orang yang soleh dan soleh. Itu maksud. Beri nama, namanya yang bagus, karena nama itu doa, dan kelak di akhirat orang akan dipanggil sesuai dengan namanya. Dan nama yang bagus itulah yang dipanggil pertama. Nama itu ada nama yang terbagus, ada nama yang bagus, ada nama yang kurang bagus, ada nama yang haram. Apa ada nama haram, Pak? Ada. Nama terbagus contohnya laki-laki kasih nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahman.
Abdullah. Itu bagus tuh. Kalau perempuan kasih nama yang bagus, Khadijah, Fatimah, Soimah, Adawiyah. Nah, kan bagus-bagus ya. Jangan kasih nama yang jelek karena nama itu doa untuk yang punya nama. Kalau namanya Mubarak, bagus gak? Acara berikutnya adalah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Bapak Kiai Mubarak Fakih. Pantes gak? Coba kalau nama saya Codot. Acara selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Codot. Pantes apa ora? Nggak pantes, maka kasih nama yang bagus itu anak. Nama itu doa untuk anak. Terus itu, Bapak Ibu yang saya hormati, bimbing anak supaya anak menjadi baik. Nanti kalau anak jadi baik, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Yang ketiga, sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, supaya keluarga kita bahagia, maka harus memiliki wa khulatuhu sholihin, lingkungan tetangga yang soleh. Imam Al-Ghazali mengibaratkan tetangga itu ada tiga. Ada tetangga yang perilakunya mirip malaikat. Yang kedua, ada tetangga yang perilakunya mirip batu. Yang ketiga, ada tetangga yang perilakunya mirip kalajengking. Kira-kira ibu bapak, tetangga yang mirip apa? Malaikat apa batu apa kalajengking? Tetangga yang kayak malaikat adalah tetangga yang perilakunya baik. Dia selalu memberi manfaat ke kita, menenangkan kita, mau mengajak kita kebaikan. Kadang-kadang ketika dapat rezeki banyak mau berbagi rasa. Ada enggak tetangga seperti itu? Itu tetangga mirip kayak malaikat. Ada tetangga mirip batu yang berhenti. Nih batu pak di sini. Dia enggak dibawa kemana-mana. Batu ini tidak memberi manfaat, tapi juga tidak memberi bahaya.
Kadang kita punya tetangga, tetangga itu nggak memberi manfaat ke kita, tapi juga tidak membahayakan kita. Tetangga semacam ini aman apa enggak? Aman. Maka kalau nggak bisa jadi seperti malaikat, jadilah seperti aku. Jangan jadi tetangga yang perilakunya mirip kayak kala jengking. Ngerti kala jengking? Sohimah mau bawa batak, potong. Ketika ngambil batak, di bawah batak ada 5 ekor kala jengking. Takut apa enggak? Merinding enggak? Merinding, apalagi kala jengkingnya jengking. Namanya kala jengking kan? Jengking, mau ngentuk. Terus kira-kira sama ibu bapak itu kala jengking diapakan? Kenapa dimatikan? Karena dia membahayakan kita. Kadang kita punya tetangga yang perilakunya tukang membahayakan kita kayak kala jengking. Baru punya ayam bertelur 7, besok pingin godok, tiba-tiba dilihat hilang. Ada. Sore hari ke ladang melihat pohon berbuah sudah mateng, paginya mau dipanen, tiba-tiba sudah nggak ada. Kemarin baru beli sendal jijit, mau dibawa ke pengajian, tiba-tiba. Biasanya orang begini karena punya apa? Punya tetangga kayak kala. Bener apa bener? Kalau ibu bapak mendengar tetangga yang kayak kala jengking itu pagi-pagi di masjid diumumkan telah meninggal dunia bapak kala jengking, kira-kira ibu bapak ngucapin apa itu? Innalillah apa alhamdulillah? Kata imam masjid, warga Kalirejo 2, hari ini telah terjadi musibah. Bapak kala jengking meninggal dunia tadi malam jam 4:15. Bapak ibu dengar dengan ucapan tulus ikhlas dari mulut terucap alhamdulillah. Kenapa yang mati kala ndok ibu bapak jadi aman, coklat ibu bapak jadi, sendal bapak ibu jadi aman. Kalau tetangga kita baik kayak malaikat atau kayak batu, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Maka bentuk lingkungan yang baik, salah satu bentuk lingkungan baik ada TPA, ada masjid, ada pondok, ada sekolah, itu dalam rangka membaiki lingkungan. Terakhir, jam berapa ini? 3:30. Ngajinya sudah 58 menit. Nah, terakhir, keluarga bahagia itu tandanya adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Orang itu punya sumber rezeki di negerinya sendiri, punya sumber rezeki di desanya sendiri. Kalau bekerja berangkat pagi, sore bisa pulang, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, punya penghasilan halalan thayyibah. Seneng apa enggak? Nah, maka jadikan keluarga bapak ibu semua punya pekerjaan yang ada di tempatnya masing-masing. Boleh berdagang, boleh dodolan cendol, boleh dodolan jengkol, boleh bertani, boleh jadi pegawai. Yang penting menghasilkan rezeki yang halal.
Bukan berarti yang pergi jauh nggak seneng, seneng, tapi lebih seneng yang punya penghasilan di kampungnya sendiri. Kalau ibu hari ini kerjanya nggak di kampung sendiri, ibu hari ini ada di Tionghoa sana, suami ibu ada di rumah momong anak, sama ibu tiap bulan dikirimi. Kira-kira hati ibu di Tionghoa bahagia apa enggak? Bahagia campur was-was. Kira-kira duit saya sama suami saya untuk apa ya? Kan sudah 3 tahun tak tinggalin. Kira-kira kalau malam itu ranjangnya bergoyang apa enggak ya? Kan mengkhawatirkan, betul apa betul? Beda kalau berangkat pagi pulang sore. Rezekinya ada di kampung sendiri, lebih senang, lebih bahagia. Ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu juga bekerja mencari rezeki. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan, di zaman dulu Nabi Muhammad pernah berjalan, di pinggir jalan ada seorang laki-laki sedang bekerja membelah batu. Ngerti belah batu? Pakai bodung begini. Biasanya kalau pembelah batu, telapak tangannya halus apa kasar? Kasar. Kalau halus nggak mungkin tukang belah batu. Melihat kegigihan orang yang belah batu itu, baginda Nabi minggir, dekati tukang pembelah batu, diajak salaman. Ketika salaman, pembelah batu mau cium tangan Nabi, oleh Nabi nggak boleh, justru malah Nabi yang mencium tangannya tukang pembelah batu. Sahabat heran, ya Rasul, orang lain mencium tanganmu, tapi kenapa hari ini terbalik? Kamu mencium tangan orang, dan orang itu adalah orang bekerja keras, bekerja kasar sebagai tukang batu. Apa kata Nabi? Orang ini setiap hari membelah batu, kemudian setelah terkumpul batunya dijual, setelah dapat uang, uangnya dibawa pulang untuk ngurusi istri dan anak. Maka orang ini adalah berada fisabilillah, dia berada di jalan Allah. Dalam riwayat lain dinyatakan Nabi berkata, tangan orang ini kelak di akhirat tidak akan tersentuh api neraka, gara-gara bekerja keras mencari nafkah halal untuk istri dan maksud. Jadi lanjutkan yang tukang dodol, yang tukang bakul es, yang tukang jualan apa? Ya, cilok, jualan cilok. Yang penting halal. Sedikit halal lebih baik daripada banyak tapi haram. Tapi banyak yang halal lebih baik daripada sedikit yang maksud. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizina wa li talamizina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para muallim kami, ampunilah dosa tetangga-tetangga kami, ampunilah dosa kakek dan nenek kami.
Allahumma ja'alna waj'al auladana dzurriatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana fa'atikna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.